Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perempuan dan naga di Wahyu pasal 12. Siapakah sebenarnya mereka itu? Yohanes yang diberi penglihatan oleh Yesus, dia melihat dan mengamati ada dua tanda besar di langit. Tanda yang pertama adalah wanita yang mengandung seorang anak. Wahyu 12 ayat 1-2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan semua mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dan inilah penjelasannya maksud dari bunyi ayat tersebut. Di Alkitab, perempuan sering digunakan sebagai lambang untuk umat-umat Allah. Dan di kitab Wahyu terdapat dua sosok orang wanita yang berbeda. Perempuan yang pertama adalah seorang perempuan yang murni melambangkan umat percaya dan setia yang akan dibahas dalam video ini. Sedangkan yang kedua adalah wanita pelacur, yaitu yang melambangkan umat yang pada akhirnya murtad dan akan dijelaskan di video yang lain. Pengertian murtad menurut Alkitab di sini maksudnya adalah mengaku mengikut firman Tuhan, tetapi doktrin ajarannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Lambang perempuan di kitab Wahyu pasal 12 memiliki dua buah arti generasi umat Allah. Umat Allah generasi pertama adalah ketika sebelum Yesus disalib. Perempuan itu masih melambangkan umat zaman Adam hingga kepada Israel umat Allah di perjanjian lama. Dan melalui mereka, Yesus Mesias Sang Juru Selamat lahir ke dunia ini. Dan generasi yang kedua adalah umat Allah yang setia setelah Yesus disalibkan hingga kepada akhir zaman atau zaman perjanjian baru, yang dinyatakan bahwa Yesus berdiri membela jemaat Kristen sebagai umatnya. Perempuan itu digambarkan berselubungkan matahari dan berdiri tegap di atas bulan dan sebuah mahkota dengan 12 bintang di atas kepalanya. Matahari dalam konteks Alkitab dapat melambangkan kemuliaan Kristus dan juga kemuliaan umatnya. Bulan yang memantulkan cahaya matahari itu menunjuk kepada janji-janji di perjanjian lama yang tujuannya adalah Injil atau kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Banyak sekali ayat-ayat dalam kitab perjanjian lama yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Mahkota dengan 12 bintang adalah melambangkan 12 suku Israel umat Allah di perjanjian lama. Juga melambangkan 12 jemaat Kristen umat Allah yang dibangun di atas dasar 12 rasul di perjanjian baru dan seterusnya. Selain seorang perempuan, tanda simbolis yang dilihat oleh Yohanes adalah seekor naga merah padam yang besar. Wahyu 12 ayat 3-4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan naga itu dikenal sebagai iblis si ular tua. Disebut juga sebagai ular tua karena iblis yang mengubah dirinya menjadi ular itu sudah lama ada dan menantikan kelahiran Mesias sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iblis itu sudah jatuh dari tempatnya yang tinggi di surga. Ayat tersebut juga mengatakan bahwa ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang dari surga turun ke bumi. Ekor adalah lambang dari alat yang digunakan untuk menipu. Dan iblis berhasil menipu sepertiga jumlah malaikat surga, yang dilambangkan dengan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya turun ke atas bumi. Beberapa ayat dalam Alkitab, bintang-bintang sering melambangkan para malaikat. Contohnya, ketika Yesus lahir, bintang-bintang menuntun orang Majus dari timur untuk mengunjungi tempat Yesus dilahirkan. Dan contoh lainnya adalah iblis yang sebelum berdosa adalah merupakan seorang pemimpin malaikat surga, juga dilambangkan sebagai bintang timur. Iblis berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat surga yang kemudian menjadi roh setan. Dan kemudian para malaikat yang telah menjadi roh setan tersebut menjadi rekan iblis untuk melawan Allah dan pekerjaan Allah, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di sepanjang sejarah. Dan sebenarnya yang tanpa kita sadari, hal itu adalah merupakan sebuah pertikaian kosmik besar antara Allah dan iblis hingga hari ini untuk memperebutkan jiwa umat manusia. Makanya kita dikatakan bahwa apapun keadaan kita sebagai manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi ringkasan kisah perempuan dan naga di kitab Wahyu pasal 12 tersebut adalah
Sejak zaman Adam, 4.000-an tahun sebelum Yesus lahir, iblis telah sekian lama menunggu kelahiran Mesias. Iblis berencana untuk menghancurkan Yesus supaya umat manusia tidak beroleh keselamatan, sehingga hal itu menjadi tanda kemenangan bagi iblis dalam pertikaian melawan Allah. Tetapi fakta akhirnya bahwa iblis telah dikalahkan oleh Yesus. Iblis tidak berhasil ketika hendak mencobai Yesus di padang gurun. Usahanya untuk menghancurkan Yesus telah gagal total. Dan kemudian anak itu dilarikan kepada Allah dan tahtanya. Ayat tersebut adalah sebagai puncak kemenangan Allah dari iblis karena Allah dapat sesuai menjalankan misinya datang ke bumi, yaitu dengan mengambil rupa sebagai manusia dalam Yesus dan rela mati. Maka seluruh umat manusia dapat beroleh keselamatan surgawi dan dapat kembali menjadi miliknya. Yesus yang telah mati kemudian bangkit lalu terangkat ke surga, dilarikan kepada Allah dan duduk di atas tahtanya di surga sebagai Raja Penguasa surgawi. Lalu iblis pun marah dan kemudian memerangi perempuan yang melahirkan anak itu. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video ini, bahwa perempuan adalah melambangkan umat Allah. Jadi setelah Yesus yang dilambangkan sebagai anak dari perempuan tersebut naik ke surga, maka selanjutnya iblis akan mencelakakan para umatnya yang benar yang dilambangkan oleh perempuan tersebut hingga kepada akhir sejarah dunia ini. Untuk mendapatkan penjelasannya, silakan tonton di video berikutnya.